teman-teman. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Nah, adapun pokok pembahasannya yaitu demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi pemerintahan yang menempatkan segala kebijakan berpusat pada pimpinan negara. Di masa demokrasi terpimpin, kondisi Indonesia baru merdeka dan belum stabil secara politik maupun ekonomi. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Nah, adapun langkah-langkah yang menunjang perkembangan ekonomi demokrasi terpimpin adalah: pertama, pembentukan Dewan Perencanaan Nasional atau Depernas. Kedua, devaluasi mata uang rupiah. Ketiga, deklarasi ekonomi. Pembentukan Dewan Perencanaan Nasional atau Depernas. Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959. Pada tanggal 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun sebuah rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional sementara berencana untuk tahun 1961 sampai 1969. Rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh MPRS dan ditetapkan dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Pada tahun 1963, Depernas diganti namanya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPNAS. Ketuanya dijabat secara langsung oleh Presiden Soekarno. Upaya meningkatkan aktivitas perekonomian Indonesia. Langkah-langkah yang ditempuh: A. Devaluasi mata uang rupiah. Sebagai langkah pertama dalam usaha perbaikan keadaan ekonomi, maka pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang seharga Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Mata uang pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi. B. Menekan laju inflasi. Dalam upaya membendung inflasi, dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku sejenak tanggal 25 Agustus 1959. Peraturan itu dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar agar dapat memperbaiki kondisi keuangan dan perekonomian negara. C. Melaksanakan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan nasional diperlukan modal dan tenaga ahli, sementara Indonesia tidak memiliki cukup modal dan tenaga ahli. Karena konfrontasi dengan Malaysia dan memasuki negara-negara barat, Eropa Barat, maka bantuan modal dan tenaga dari luar negeri sangat sulit diperoleh. Dengan demikian, pembangunan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan mulus sehingga belum dapat menaikkan taraf hidup rakyat. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi di Jakarta. DEKO merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama DEKO adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dan untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari di atas. Pada bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan DEKON dengan alasan sedang pada
konfrontasi dengan Malaysia. Dekon itu kemudian disusun dengan 14 peraturan pelaksanaan pada tanggal 26 Mei 1963 yang lebih dikenal dengan Peraturan-Peraturan 26 Mei. Deklarasi ekonomi beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ternyata tidak berhasil mengatasi kemerosotan ekonomi, bahkan memperberat beban hidup rakyat karena indeks biaya hidup semakin meningkat, harga barang kebutuhan naik, dan juga laju inflasi sangat tinggi. Kegagalan itu disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara-cara politik. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha. Dampak demokrasi terpimpin di bidang ekonomi. Yang pertama adalah pembentukan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Setelah membentuk Depernas, pemerintah juga membentuk Bappenas pada 1963. Tugas Bappenas adalah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang maupun pendek. Diketahui langsung oleh Presiden Soekarno. Penurunan nilai uang. Pada 1950, pemerintah mengumumkan adanya penurunan nilai uang. Sebagai contoh, uang kertas Rp500.000 nilainya akan berubah menjadi Rp50.000. Pemerintah juga membekukan beberapa bank yang memiliki simpanan melebihi Rp25.000. Hal ini untuk membangun inflasi dan mengurangi jumlah uang yang ada di tengah masyarakat. Yang terakhir adalah pembangunan proyek mercusuar. Kondisi ekonomi yang buruk juga ditambah dengan pembangunan proyek mercusuar yang memakan banyak biaya. Selain itu, sebagai fasilitas Games of the New Argument Forces atau Genevol, pemerintah membangun proyek besar sebagai gedung DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan Pusat Pertokoan Syariah. Adapun di bidang politik adalah yang pertama, kebijakan dalam negeri. Presiden membentuk DPR GR setelah sebelumnya menolak RAPBN. Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung oleh dirinya. Kebijakan luar negeri. Politik poros Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RCC atau poros Jakarta-Peking. Selain itu juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Dan yang ketiga adalah konflik Lekra dengan Manikebu. Dalam bidang kebudayaan terdapat konflik Lekra dan Manikebu. Lekra kepanjangan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat, sedangkan Manikebu kepanjangan dari Manifesto Kebudayaan. Lekra adalah kelompok pendukung ajaran Naskom, sementara Manikebu adalah sekelompok cendekiawan yang anti dengan Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.